Baiklah, kembali lagi kita di channel YouTube San Iwan. Hari ini saya ingin membahas mengenai asal-usul bebek serati. Nah, ini dia indukan penghasil keturunan ataupun penghasil jenis bebek serati. Jadi indukannya itu adalah dari pejantan entok dengan betina bebek air ataupun bebek lokal. Nah, disekat-sekat seperti ini perbandingan 1 jantan 5 betina. Bisa disimak telur-telurnya yang sudah kami kumpuli seperti di tong tersebut. Dari semua ya, kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 blok dengan perbandingan 1 jantan 5 betina bebek lokal. Jadi pejantan yang digunakan adalah pejantan entok tentunya, yang bisa mengawini bebek. Jadi perlu diketahui ya kawan-kawan ya, tidak semua entok itu ataupun pejantan entok itu mau mengawini bebek air. Jadi ini sudah kami seleksi dan kami cek mana yang bisa mengawini bebek air, baru kami satukan. Dan itu butuh proses. Walaupun bisa mengawini, tapi untuk tingkat fertilitas telur hasil perkawinan tersebut masih sangatlah rendah. Contohnya kami memasukkan telur 60 butir, maka setelah 5 hari kami cek tingkat infertilnya cuma 14 butir dari 60 butir tersebut. Nah, jadi makanya untuk anakan itu sendiri masih kami tahap pembesaran sendiri. Dan untuk penjualan itu biasanya hanya ke tetangga-tetangga. Kenapa begitu? Karena untuk di online pun jika banyak pemesanan, kita pasti kekurangan ya, kekurangan bahan. Dan tingkat pembuangan telurnya itu juga masih sangat tinggi. Jadi perlu kami pelajari dan kami seleksi terus keturunannya hingga mendapatkan keturunan yang benar-benar bisa menghasilkan tingkat infertil ataupun tingkat fertilitasnya yang tinggi ya. Maaf ya, tadi salah sebut. Maksudnya tingkat fertilnya yang tinggi, bukan infertil. Kalau infertil itu justru mau kita seleksi supaya gimana sih caranya supaya hasil perkawinan indukan itu tingkat infertilnya itu bisa hilang ataupun rendah. Jadi kita sebagai pengusaha penjual DOD atau DOE bisa menguntungkan. Nah, ini salah satu adalah keturunan dari mereka ataupun yang disebut dengan bebek samsam, bebek serati. Jadi di sini kami juga sedang tahap pengembangan. Bagaimana sih kalau betina bebek serati kita silang kembali ke pejantan entok. Nah, ini dia betina bebek serati. Kepala seperti bebek ya, badan dan cara berjalannya seperti entok. Dan untuk bobot tentunya sudah jauh ya daripada entok. Maksudnya keturunan dari entok itu sendiri, dimana kita jual kiloan sudah pasti yang lebih duluan dijual itu adalah bebek serati. Jadi sangat prospek sekali untuk penjualan kiloan. Harga kiloan juga setara dengan kiloan entok. Ini dia. Untuk bobotnya sendiri ini belum indukan ya. Kalau yang ini, kalau yang di sana memang udah indukan yang kita seleksi dan kita pilih. Dan untuk yang ini kita masih bereksperimen. Belum jadi indukan, ini sudah bobot 2,5 kg sampai 3 kg betina bebek seratinya yang kita bahas ya. Dan penjualan DOD bebek serati memang sangat banyak diminati ya. Untuk tetangga-tetangga saja kami kewalahan untuk memenuhi. Walaupun skala kecil, mau dia netas 10 ekor, mau dia netas 20, 30, semua tetap diambil semua ya. Terjual alias laku keras. Tapi untuk tingkat infertilnya masih
sangat tinggi, jadi masih kurang menguntungkan, bahkan bisa dibilang kalau kita jual pun remis-remis lah, alias nggak gitu menguntungkan untuk kita. Jadi makanya kami masih tahap pengembangan. Gimana sih kalau keturunannya itu kita silang lagi ke bapaknya. Seperti ini bebek serati, betinanya, jantannya entok. Mana tahu dari sana tingkat fertilitasnya bisa lebih tinggi. Contohnya dari 60 butir yang tadinya fertilnya hanya 14 butir bisa meningkat menjadi 50 butir alias 90%. Karena keturunan bebek serati itu sendiri, cara gerak jalan, postur tubuh sudah menyerupai entok, kecuali kepala, leher ya, seperti bebek. Jadi ibaratnya kita memanipulasi si pejantan entok, bahwasannya itu adalah sejenisnya, sesama entok, jadi lebih mau mengawini indukan ya, indukannya dari keturunan bebek lokal dengan pejantan entok yang disebut bebek serati. Nah, untuk pakannya sendiri kami menggunakan pakan racikan dan juga bungkil kelapa yang bisa didapatkan di toko-toko terdekat di lokasi Anda, dan bisa Anda tanyakan juga di marketplace ataupun grup-grup Facebook Anda. Ya. Seperti itulah ciri-ciri dari indukan ataupun persilangan dari bebek lokal dengan pejantan entok tentunya. Kebetulan hari ini ada netas anakan bebek serati. Mari kita simak gimana sih corak anakan dan bentuknya seperti apa ya. Kebetulan ini ada netas beberapa ekor, jadi sekalian saya videokan untuk kawan-kawan yang masih pemula dan ingin tahu itu apa bebek serati. Jadi sudah jelas ya, untuk kiloan bebek serati setara dengan entok, dan pertumbuhan sudah jelas duluan bebek serati. Kenapa? Bebek serati betinanya saja bisa 2,5 kg loh bobotnya. Sedangkan untuk panen kiloan entok betinanya paling keras juga dia 2 kilo kalau sampai, ataupun 2 kilo lebih sedikit lah kita bilang. Saya pun nggak mau muluk-muluk dalam membuat video, membuat ibaratnya materi ataupun judul yang tidak masuk akal. Dan ini saya praktekkan dan saya memang sudah timbang sendiri bobotnya saat penjualan kiloan. Jadi saya sebutkan itu memang real ya, 2,5 kg untuk betinanya pada saat penjualan kiloan, kurang lebih 3 bulanan. Seperti itulah. Oke, kita simak anakannya ya. Nah, ini dia anakan dari persilangan antara bebek betina ataupun bebek lokal dengan pejantan entok, menghasilkan keturunan yang disebut bebek samsam ataupun bebek serati. Jadi untuk corak warnanya menyerupai entok dan bebek, tapi warnanya berbentuk hitam berbelang-belang kuning gitulah. Oke, sekian dan terima kasih video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau bisa di-share juga. Makasih yang sudah simak dan ikuti video saya selama ini ya di channel saya, Sen Iwan.